Gini ceritanya, oke guys, kali ini aku mau ajak kalian bahas kasus ini tentang seorang suami yang menggorok leher istrinya lantaran pendapatan bulanan suaminya itu lebih rendah daripada pendapatan istrinya. Yang dimana kejadian ini terjadi pada tahun 2023 yang terjadi di sebuah kontrakan mereka, tepatnya di Jalan Cikedokan Sukadano, Cikarang Barat, Kabupaten Kota Bekasi. Yang saat itu bahkan dari sebelum kejadian ini mereka juga kerap bertengkar, yang dimana rumah tangga mereka ini sudah tidak harmonis lagi. Bahkan dari berita yang beredar bahwa kedua anak mereka ini sempat menyaksikan kejadian tersebut. Nah, mungkin dari kalian yang udah klik dan nonton video ini penasaran nih dengan kasus dan ceritanya. Nah, langsung aja kita bahas untuk kasus dan ceritanya tetap di Rangkuman Kisah Nyata. Nando Kusuma Wardana yang berusia 25 tahun. Nando diketahui merupakan lulusan SMA 1 Cikarang Barat pada tahun 2017. Selama ini Nando bekerja di salah satu perusahaan. Untuk mendapatkan biaya tambahan hidup, Nando rela bekerja sebagai driver ojol. Dari informasi yang aku baca, saat ini Nando bekerja di sebuah perusahaan di Kota Bekasi. Ia bekerja di perusahaan tersebut sejak Juni 2022. Sebelumnya Nando juga pernah bekerja di dua perusahaan yang bergerak di bidang otomotif sebagai karyawan kontrak. Nando diketahui menikah dengan mendiang istrinya yang bernama Mega pada 11 Februari 2022. Sebelum menikah dengan Nando ini, rupanya Mega pernah bekerja di beberapa perusahaan besar di Indonesia di sebuah bidang kosmetik. Nando dan Mega ini bertemu masih sama-sama sekolah di salah satu SMA. Mega diketahui mengambil jurusan TKJ, sedangkan Nando mengambil jurusan teknik sepeda motor. Setelah menikah, Nando dan Mega ini memiliki dua anak, di mana Nando dan istrinya ini tinggal di sebuah kamar kontrakan, tepatnya di Cikarang Barat, di mana setiap harinya dua anak balita ini dititipkan di rumah ibu Mega yang bernama Linda. Manakala Nando dan Mega ini pergi bekerja. Setelah Nando dan Mega ini pulang bekerja, mereka pun menjemput anaknya dari rumah neneknya yang dititipkan sedari pagi hingga malam hari. Seorang rekan Nando ini yang dulu satu sekolah dengan Nando menyebutkan bahwa Nando pernah bekerja satu pabrik bersamanya pada tahun 2019. Dia mengatakan di luar nalar bisa jadi pembunuh, padahal bocahnya ini pelunga-pelungu. Menurut dugaan pertama, Nando ini sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2020. Sedangkan menurut ibunya Mega, menantunya ini sekarang bekerja sebagai driver ojol. Nando menggorok leher istrinya hingga tewas pada Kamis 7 September 2023 di salah satu kontrakan mereka yang terjadi di Cikarang Barat, Kabupaten Kota Bekasi. Pembunuhan ini dilatar belakangi oleh sebuah ekonomi. Menurut keterangan Nando oleh pihak kepolisian, Nando ini naik pitam hingga menghabisi nyawa istrinya karena sakit hati saat itu dimaki-maki perihal penghasilannya yang lebih rendah ketimbang istrinya. Dewi yang merupakan pemilik kontrakan mengatakan lebih sering melihat Nando berada di kontrakannya. Bahkan Nando terlihat melakukan kegiatan mencuci pakaian dan menjemur pakaiannya. Dewi juga mengatakan Nando kerap menjaga anak-anaknya ketika sedang tidak bekerja, di mana Nando ini jarang keluar rumah atau nongkrong di tempat lain. Bahkan Dewi mengatakan kalau Nando ini anaknya itu rajin banget. Tidak ada yang menyangka bahwa Nando ini bisa tega membunuh istrinya sendiri. Bahkan katanya Nando dan Mega ini sering cekcok, diperkirakan seminggu 2 kali. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi pembantaian tersebut. Peristiwa tragis ini bermula saat cekcok yang terjadi antara keduanya. Hal ini diungkapkan oleh Deden Suryana, kakak dari Mega. Menurut Deden yang tinggal di sebelah rumah adiknya, sempat mendengar adik perempuannya ini berteriak. Kala itu Mega berteriak mengaku lelah membayar hutang-hutang milik Nando. Di mana di saat itu kejadian ini murni adalah emosi lantaran sebuah ekonomi yang morat-marit dari rumah tangga mereka. Sebelum membunuh istrinya, Nando ini terlebih dahulu menganiaya istrinya tersebut. Nando pada saat itu sempat menampar sang istri, di mana keadaan ini semakin membuat Nando emosi sehingga tidak terbendung lagi, di mana istrinya ini ditarik ke sebuah dapur dengan menggunakan tangan kiri. Tak sampai di situ, kemudian Nando ini mengambil sebuah pisau dapur dengan menggunakan tangan kirinya dan menghabisi nyawa istrinya. Pembunuhan itu dilakukan pelaku dengan cara menggorok leher istrinya
dengan sebuah pisau dapur. Akibat luka di leher, Mega ini mengalami luka berat dan meninggal dunia saat kejadian tersebut. Menurut informasi yang aku baca, bahkan pisau yang digunakan Nando ini sempat patah untuk menggorok istrinya. Dimana dari asumsi masyarakat bahwa pembunuhan itu disaksikan oleh kedua anak mereka. Tapi fakta sebenarnya itu tidak demikian. Polisi saat itu membantah jika pembunuhan ini dilakukan di depan anak mereka yang berusia 3 tahun sampai 8 bulan. Ternyata fakta terkuak pembunuhan ini tidak disaksikan secara langsung oleh anak mereka, di mana dalam kondisi ini kedua anak mereka ini tidak melihat kekejaman Nando lantaran ada sebuah lemari yang menutupi sehingga anak mereka ini tidak melihat ayahnya membantai ibunya, di mana diasumsikan dari keterangan lain di mana dua anak Nando ini sempat memainkan darah sang ibu yang saat itu langsung dibantah, yang di mana darah korban ini bukan dimainkan melainkan tak sengaja terpegang oleh kedua anak mereka. Ya maklum aja darah tersebut terpegang, yang diketahui rumah kontrakan mereka ini tidaklah begitu besar melainkan kecil hanya sepetak. Awal mulanya jasad Mega ini ditemukan sang ibu yang bernama Linda di salah satu kontrakannya. 2 hari setelah pembunuhan tersebut pada Sabtu 9 September 2023. Malam itu ibu korban yang bernama Linda ini datang bersama suaminya ke kontrakan Mega karena ingin memulangkan cucunya. Pasalnya setelah melakukan pembunuhan kepada Mega, Nando ini sempat menitipkan anaknya ke Linda. Dan seperti biasa Nando dan Mega ini sering menitipkan anaknya ketika mereka pergi bekerja, lantaran tidak ada yang menjaga saat mereka pergi bekerja. Linda belum tahu bahwa Mega telah dibunuh oleh Nando. Waktu itu jam menunjukkan pada pukul jam 12 malam, yang saat itu dimana dua anak mereka ini belum dijemput dari rumah Linda yang dititipkan sedari pagi. Dimana saat itu Linda ini kebingungan, harusnya cucunya pada saat itu udah dijemput. Yang saat itu Linda sempat menelpon Nando. Saat itu juga seharusnya Linda ini buru-buru untuk pergi ke pasar, dimana posisi cucu mereka ini belum dijemput juga. Yang saat itu telepon tersebut diangkat oleh Nando. Dia mengatakan bahwa dirinya lagi makan. Linda mengatakan udah jam segini kok belum dijemput. Nando pada saat itu menjawab, iya sebentar lagi saya nanti ke sana. Dimana di momen ini tidak kunjung dijemput juga. Setelah itu 2 hari pembunuhan tersebut di tanggal 9 September 2023, Linda mendatangi kontrakan Mega. Pas sampai di kontrakan tersebut, Linda ini mengetuk-ngetuk kontrakan tersebut. Dimana saat itu tidak ada jawaban sama sekali. Yang saat itu Mega dan Nando ini tidak kunjung keluar juga. Yang saat itu Linda melihat bahwa kunci kontrakan tersebut diletakkan di sebuah sepatu. Linda pun membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah anaknya. Di mana Linda ini merenung dan kaget melihat anaknya yang kondisinya itu tertutup dengan sebuah selimut yang banyak banget cairan merah. Yang kondisinya itu anaknya sudah terbujur kaku. Melihat kondisi Mega dalam keadaan terbujur kaku, Linda tak percaya bahwa itu adalah anaknya. Linda ini sempat memegang jidat anaknya yang kondisinya itu dingin dan banyak luka di wajahnya. Ketika Linda dan beberapa tetangga lain hendak mengecek korban, tibalah polisi datang bersama Nando. Kondisi Nando sudah dalam keadaan diborgol, yang dimana setelah kejadian itu Nando ini menyerahkan diri ke kantor polisi. Bahkan pelaku ini bertindak seolah-olah tidak terjadi apapun. Akan tetapi sebelum dirinya mendapatkan sang anak tewas di tangan suaminya, Linda ini sudah merasakan hal yang janggal kepada anaknya. Ya maklum ya, namanya naluri orang tua, ya bisa terjadi apapun. Namun gelagat pelaku Nando ini seolah tidak menunjukkan adanya hal yang aneh. Ia justru bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa usai membunuh sang istri. Sementara peristiwa pembunuhan ini terjadi pada pukul 22.00 WIB, tepatnya di malam hari. Di mana setelah beberapa hari pembunuhan tersebut, bahkan Nando ini sempat melakukan aktivitas seperti biasa yang tidak ada gelagat yang mencurigakan. Di mana polisi menetapkan Nando menjadi tersangka usai membunuh istrinya. Nando pun dihukum seumur hidup tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dia juga melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Mungkin dari kasus ini bisa menjadi pelajaran hidup untuk kita semua, di mana masalah ekonomi menjadi awal kehancuran dalam rumah tangga. Tapi dalam hal ini sebagai manusia harus lebih sabar lagi menghadapi cobaan dalam rumah tangga. Terima kasih yang udah nonton video ini dan udah klik video ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman, saudara, atau ke pacar kalian.
dan tuliskan pendapat kalian tentang kasus ini di bawah kolom komentar.